Selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini akan membahas berbagai cerita misteri. Kali ini kita akan menceritakan mengenai misteri boneka Okiku yang rambutnya terus bertumbuh. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan subscribe agar bisa mengikuti video terbaru berikutnya. Cerita ini untuk menemani kalian di malam ini. Selamat datang. Budaya Jepang pada zaman dahulu menyimpan banyak kisah legenda, seperti boneka yang digunakan sebagai alat sihir yang kuat. Singkat cerita, pada tahun 1918, boneka itu dibeli di Sapporo oleh Eikichi Suzuki yang berusia 17 tahun untuk saudara perempuannya yang masih berusia 2 tahun, Okiku. Dia sedang berkeliling wilayah untuk pameran maritim, dan boneka itu langsung menarik perhatiannya. Di sana dia melihat boneka kecil yang sedang duduk di jendela toko dan sangat menarik. Dengan tinggi sekitar 40 cm dan menggunakan kimono tradisional. Boneka itu sangat indah. Suzuki kembali ke rumah dan memberikan boneka itu kepada adik perempuannya. Anak itu langsung jatuh cinta pada boneka itu dan langsung menjadi mainan favorit Okiku. Okiku pun akan bermain setiap hari dengan boneka itu, membawanya kemana-mana dan memperlakukan boneka itu seperti seorang adik perempuan. Dia merawat boneka itu layaknya seorang manusia, melakukan aktivitas bersama-sama seperti makan, tidur, dan kegiatan lainnya. Sebab boneka itu tidak pernah lepas dari pandangan Okiku. Setelah setahun kemudian, tragedi mulai terjadi. Pada tahun 1919, Okiku meninggal saat ia berusia 3 tahun. Demam kuning telah turun ke tanah dan merasuki keluarga gadis kecil itu. Okiku pun mati terengah-engah, kesakitan dan ketakutan. Boneka itu pun dipegang dengan erat. Keluarga ingin mengubur boneka itu bersama Okiku. Tetapi keadaan dan adanya pengawasan dari pemerintah yang mencegah tindakan tersebut hingga boneka itu pun tidak pernah dibaringkan dengan Okiku. Akhirnya keluarga Okiku pun meletakkan boneka favoritnya di altar rumah mereka, di mana mereka berdoa untuk mengenang Okiku. Tak lama kemudian keluarga tersebut menyadari bahwa rambut pada boneka Okiku sudah mulai tumbuh, seolah-olah rambut tersebut berada di kepala manusia. Saat mereka membeli, gaya potongan tradisional sebahu dengan ujung yang rapi, dan sekarang potongan rambut bercabang yang mencapai ke bawah melewati pinggangnya. Keluarga menyimpulkan bahwa arwah penasaran Okiku yang meninggal begitu muda, kini berada di dalam boneka kesayangannya. Peristiwa mengerikan semakin intensif dan tumbuh menjadi tindakan serangan spiritual yang besar, mulai dari kejadian lampu menyala dan mati, gedoran di rumah, kebisingan, dan muncul suara-suara aneh saat hari ulang tahun Okiku dan hari kematiannya. Mereka sekarang sudah terbiasa dengan kehadiran Okiku dan bahkan semakin menyukai hal itu karena bahagia. Mereka itu adalah kesempatan ajaib yang unik untuk berinteraksi dengan orang yang sudah mati. Sejak saat itu, Will mendengar banyak cerita tentang boneka yang menakjubkan. Boneka berhantu yang rambutnya terus tumbuh setiap tahunnya. Para pendeta yang mendengar pun merasa gembira dan mulai mengurus Okiku. Diduga rambutnya yang dipotong tumbuh hampir 10 inch selama awal masa tinggalnya di kuil dan harus terus dipotong agar tidak tumbuh di luar kendali.
Pendeta yang memotong rambutnya dikatakan menerima pesan dari Okiku dalam mimpinya yang meminta untuk memotong rambutnya. Sekarang dia lebih berani hingga masuk ke dalam mimpi pendeta dan orang-orang yang datang mengunjunginya. Peristiwa terakhir yang membuat pengunjung marah adalah ketika mulut Okiku perlahan terbuka, dan jika ada yang berani mengintip ke dalamnya, akan terjadi sesuatu seperti gigi susu yang menyembul seperti rumput liar dari gusi porselen. Dan dari hasil uji forensik yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang, rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis seperti dengan rambut manusia pada anak usia 10 tahun. Boneka yang telah ada di kuil Manenji, kota Iwamizawa, Hokkaido sejak tahun 1938 ini memiliki sejarah yang juga sangat mistis dan misterius. Penelitian yang dilakukan pada boneka tersebut mengejutkan karena hasil analisa menyatakan bahwa rambut yang dipotong dari boneka tersebut adalah rambut manusia. Diyakini bahwa arwah Okiku tinggal di boneka tersebut, dan beberapa orang mengatakan pernah melihat boneka Okiku ini membuka mulutnya saat malam hari, seolah meminta makan Spooky.